Ia tidak pernah menyangka, setelah kehilangan suaminya, ia juga harus kehilangan rumah yang selama ini ia sebut tempat pulang. Setahun setelah suaminya meninggal, ia dan 3 anaknya masih tinggal di rumah itu. Rumah kecil penuh kenangan, tempat tawa ayah mereka dulu masih terasa. Namun semua berubah ketika kalimat itu diucapkan tanpa rasa bersalah. Selamat datang di channel Dani Wiartatik, channel yang aku buat untuk bercerita tentang kisah nyata tentang keluarga, teman, saudara, dan tetangga. Jangan lupa like dan subscribe-nya, biar Mimin tetap semangat bercerita buat kalian. Bulan depan rumah ini harus kosong. Kalimat itu seperti menghapus sisa kekuatan Sinta. Ia mencoba bertahan, menjelaskan bahwa di rumah itu ada 3 anak yatim. Ia memohon, bukan untuk dirinya, tapi untuk anak-anak yang masih butuh tempat aman. Namun jawabannya dingin, ini tanah saya, kamu tidak punya hak di sini. Sinta sadar, memang ia tidak memiliki hak apapun atas rumah ini. Malam itu, ia duduk di lantai rumah yang sebentar lagi bukan miliknya. Anak-anak tidur berdesakan, sementara air matanya jatuh tanpa suara. Ia sadar, bertahan di tempat yang tak lagi menginginkannya hanya akan menyisakan luka. Maka dengan hati hancur ia memilih pergi. Tanpa banyak barang, tanpa kepastian, hanya membawa pakaian, dokumen penting, dan 3 anak yang menggenggam tangannya erat-erat. Ia sudah tak punya orang tua. Warisan peninggalan orang tua yang tak seberapa sudah dia jual ketika suaminya masih hidup. Hasil penjualan warisan ia gunakan untuk menambah kekurangan membangun rumah impiannya dulu. Sebenarnya ia masih punya hak atas rumah itu, tapi mertua tak peduli. Bagi mertuanya, karena rumah itu dibangun di atas tanah miliknya, maka bangunan pun menjadi miliknya. Hari-hari setelah ia tidak mudah. Ia menumpang di rumah kerabat, tidur beralas adanya. Setiap pagi bangun lebih awal, menyiapkan anak-anak, lalu berangkat bekerja. Apa saja yang bisa ia lakukan. Pernah menjadi buruh cuci, pernah berjualan kecil-kecilan, bahkan bekerja dari pagi hingga malam hanya untuk memastikan anak-anaknya bisa makan. Tubuhnya lelah, hatinya sering ingin menyerah, tapi setiap kali ia hampir runtuh, ia melihat wajah anak-anaknya, dan ia tahu ia tidak boleh kalah. Ia menabung sedikit demi sedikit, kadang hanya receh, kadang hanya cukup untuk esok hari. Tapi ia terus melangkah, pelan, tertatih, namun tidak berhenti. Tahun demi tahun berlalu, anak-anaknya tumbuh menjadi anak yang kuat dan mengerti keadaan. Mereka tak pernah menuntut, justru sering berkata, "Bu, kami gak apa-apa asal sama ibu." Kalimat itu menjadi doa yang menguatkannya. Hingga suatu hari, dari usaha kecil yang ia jalani dengan penuh kesabaran, hidupnya mulai berubah. Usahanya berkembang, rezeki yang dulu terasa sempit, kini datang dengan cara yang tak disangka. Akhirnya ia mampu menyewa rumah kecil, sederhana tapi hangat, tak luas tapi penuh cinta. Di rumah itu ia kembali mendengar tawa anak-anaknya. Tak ada lagi rasa takut diusir. Tak ada lagi air mata yang disembunyikan. Ia berdiri di depan pintu rumah itu, memeluk anak-anaknya, dan menangis, bukan karena sedih, tapi karena bersyukur.
Ia pergi dengan luka, ia bertahan dengan air mata, dan ia bangkit dengan doa. Bagaimana dengan mertuanya? Beberapa waktu lalu, ia pernah mendengar kabar bahwa mertuanya meninggal. Meski mendengar kabar itu, ia tak sedikit pun tergerak untuk mengunjungi mereka. Ia masih sakit hati dengan perlakuan mertuanya itu. Setelah itu, anak-anaknya berebut warisan yang sebenarnya tidak seberapa, termasuk rumah yang pernah Sinta tinggali itu. Kini ia mengerti, kehilangan rumah bukan akhir segalanya. Kadang pergi adalah jalan Tuhan untuk mengajarkan bahwa seorang ibu yang bertahan demi anak-anaknya akan selalu diberi jalan pulang dalam bentuk yang lebih indah.